Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kami ucapkan marhaban ya Ramadan bagi seluruh pemirsa Ibnu Salman Center. Pada kali ini tim Ibnu Salman Center mengadakan program Ustadz Menjawab. Baiklah, di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mas Tri sehat. Alhamdulillah sehat. Insya Allah puasa besok. Insya Allah puasa Ustadz. Jadi begini Ustadz, ini ada salah satu pemirsa yang bertanya terkait dengan tradisi di masyarakat Indonesia dalam menyambut bulan puasa Ramadan ini. Banyak sekali dari masyarakat yang mengadakan bersih-bersih rumah, kemudian di masjid-masjid itu karpet-karpet itu dibersihkan. Juga ada lagi yang itu Ustadz, nyadran, kemudian ada lagi padusan. Nah, ini dari pemirsa ada yang bertanya, bagaimanakah hukumnya dari fenomena yang demikian itu Ustaz? Terima kasih Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Isakhir yang budiman, kami sebut pemirsa channel Ibnu Salman Center ini dengan Isakhir, dari singkatan Ibnu Salman Center. Para pemirsanya kita sebut dengan Isakhir. Dalam bahasa Arab, isakhar itu adalah sakhra, itu berarti gurun ya. Gurun. Ya, butuh siraman ya, butuh siraman. Siraman. Baik, Mas Tri tadi sudah Ustaz menyampaikan dari jamaah kita mengenai tradisi sadranan. Tradisi bersih-bersih makam, tradisi bersih-bersih masjid, tradisi bersih-bersih rumah. Malah kalau di kampung saya Mas Tri itu ada tradisi kalau mau Ramadan itu biasanya rumahnya itu dibersihkan dari sawang-sawang. Ada yang dicat ulang. Ya, terus kemudian masjid-masjid itu kemudian karpetnya diambil, dibersihkan di sungai bareng-bareng. Terus kemudian masjid juga ada yang dicat sebagiannya, kemudian soundnya dicek untuk persiapan bulan Ramadan. Termasuk diantaranya juga ada tradisi padusan. Ya. Nah, nanti kita terangkan ya. Jadi Mas Tri, di dalam Islam sebenarnya tradisi-tradisi ini kan secara syar'i bahwa dalil untuk membersihkan masjid ketika hendak bulan Ramadan itu memang tidak ada. Tetapi bahwa bukan berarti ini adalah bagian dari bid'ah. Jadi ini sebenarnya adalah ekspresi keimanan ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan iman, maka ini ekspresi keimanan. Baik, saya terangkan lebih detail, lebih simpel. Mas Tri, bulan suci Ramadan kan bulan yang banyak sekali pahala, kemuliaan, pahala. Setiap perbuatan baik akan dilipat gandakan. Ya kan? Ya. Pahalanya akan dilipat gandakan. Bahkan membaca Quran yang satu huruf itu dihitung pahalanya satu, maka di sini satu huruf dihitung berkali lipat. Karena itu banyak orang menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Berlomba-lomba karena berlipat ganda tadi itu. Nah, saya ingin memberikan satu penjelasan simpel bahwa ketika kita menyambut ibadah mingguan, yaitu ibadah sholat Jumat, itu Rasulullah memberikan khisal.
Khisal adalah amalan-amalan sunnah yang dilakukan atau yang sebaiknya dilakukan pada saat hari Jumat. Contoh biasanya memotong kuku, kemudian qat'ul adzafir, kemudian memotong bulu ketiak, lalu kemudian merapikan jenggot, kumis dirapikan. Itu kenapa? Karena betapa mulianya hari Jumat. Bersih-bersih, sehingga ekspresinya itu seperti kalau Mas Tri ya sedang berbunga-bunga hendak mendapatkan hadiah. Ya kan? Berbunga-bunga mendapat. Coba sekarang gini aja dah. Mas Tri mau dapat hadiah atau dapat penghargaan dari bupati atau dari siapa, kan tentu pakai pakaian yang paling bagus, paling rapi, sepatunya yang enggak disemir jadi disemir, ya kan, bajunya yang enggak disetrika jadi disetrika, gitu kan. Nah, karena itu kemudian apa salahnya menyambut bulan suci Ramadan kita mengekspresikan kebahagiaan dengan cara tadi itu. Ini adalah bagian dari syukur. Syukur itu ada 3. Asyukru bilisan, ya kita alhamdulillah. Doa Rasulullah yang diajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami berkah di bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, usia kami sampai pada bulan Ramadan dan kami bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, karena betapa mulianya bulan Ramadan, betapa spesialnya ya, kayak cewek yang samban ya itu ya, betapa spesialnya. Nah, tentu untuk menghadapi itu kita sangat berbunga-bunga. Nah, ini adalah ekspresi dari apa? Ekspresi dari kecintaan kita pada bulan Ramadan. Semangat untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan diekspresikan dengan membersihkan masjid, memberikan wangi-wangian di karpet, ya. Kemudian dilakukan secara kolektif, berjamaah, bersama-sama. Agar apa? Agar terasa bahwa pesta, betul-betul pesta hadiah di bulan Ramadan. Dan yang berikutnya, Mas Tri, memang ada hadis yang dimuat di dalam kitab namanya Dzurratun Nasihin. Hadis ini konon ceritanya adalah hadis dhaif, bahkan sebagian ulama hadis menyebutnya maudhu, yaitu man fariha bidukhuli Ramadan faqad harramallah jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang karena menyambut bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke neraka. Meskipun ini dianggap sebagai hadis yang dhaif, lemah atau hadis maudhu, tetapi sebenarnya tidak menyalahi kaidah syariah. Prinsip-prinsip syariah. Kalau Mas Tri akan dapat hadiah memakai sepatu yang jelek, kira-kira menghargai tidak kepada orang yang mengasih hadiah? Tidak menghargai kan? Atau kira-kira Mas Tri malu enggak pakai pakaian gitu dengan sekali, Ustaz. Ya, karena itu sama ketika kita sudah dikasih hadiah oleh Allah dengan datangnya bulan Ramadan yang begitu luar biasa, lalu kita menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Harusnya kita malu. Harusnya kita juga dianggap tidak menghargai bulan Ramadan. Jadi kalau kita memaknainya ada dalilnya atau tidak, tentu tidak. Tetapi bahwa kalau kita memaknainya sebagai sebuah ajaran yang itu berangkat atau asalnya dari ekspresi rasa syukur, rasa keimanan, maka yang demikian ini juga bagian dari iman. Bagian dari syariat. Karena itu tidak ada masalah, tidak ada bid'ah di dalamnya. Ya, tidak ada hal yang perlu kita asalkan yang kita lakukan tidak melanggar syariat. Nah, ada catatan khusus terkait dengan padusan.
laki-laki perempuan campur jadi satu, haram hukumnya. Ya, haram, mau itu dalam rangka menyambut Ramadan, mau itu dalam rangka apapun, dalam satu kolam bercampur laki perempuan, yang perempuan mohon maaf pakai pakaian yang seperti itu, laki juga pakai pakaian seadanya, bagi kita haram hukumnya. Tidak hanya pada saat menjelang Ramadan, tidak menjelang Ramadan pun ikhtilat, bercampur laki perempuan dengan pakaian yang tidak sempurna, itu pakaian sempurna saja ada yang memperdebatkan, apalagi tidak menggunakan pakaian yang sewajarnya karena memang di kolam renang atau di tempat padusan, sehingga ini bagian dari pelanggaran terhadap syariat. Tetapi untuk bersih-bersih masjid, karpet, bersihkan rumah, itu mustahabun, itu amalan yang sangat dianjurkan dan sangat dicintai di dalam Islam, sebagai bentuk ekspresi keimanan, sebagai bentuk ekspresi rasa syukur kita atas doa-doa yang kita panjatkan sebelum Ramadan untuk bisa sampai pada bulan Ramadan. Ekspresi itulah yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk itu tadi. Ya, tadi ada syukur bil lisan, bil arkan, kemudian bil qalbi, ya tentu hatinya senang. Ya, itu saya kira tradisi itu tidak ada masalah dengan kaidah syariah. Ya, boleh saja, asal tradisi itu tidak sampai melanggar aturan syariat seperti padusan yang campur aduk antara laki-laki dan perempuan dalam satu wadah. Ya, gitu Mas Tri. Gini Ustadz, jadi kan itu kan tradisi di Indonesia Ustadz. Ya. Nah mungkin kalau tradisi di Muslim di luar negeri mungkin bagaimana Ustadz? Oke. Di Arab malah menara setinggi itu ya. Menara setinggi. Itu dikasih lampu yang berwarna-warni. Jadi pucuk menara sampai mengitari masjid yang gede itu. Masjidnya orang Arab kan gede-gede. Yeah. Nah itu dari pucuk itu sampai masjid itu dihiasi dengan warna-warni lampu dan menyalanya itu kelip-kelip. Jadi tidak hanya di Indonesia, hanya beda ekspresi saja, beda tradisi, cara tapi intinya adalah mengekspresikan kebahagiaan, meluapkan kesenangan terhadap hal-hal yang sifatnya lebih kepada memuliakan bulan Ramadan. Jadi di Arab itu begitu Mas, lampunya kalau malam itu indah sekali. Hampir semua masjid dihiasi dengan lampu warna-warni, dan lagi ada makanan yang khusus keluarnya itu pada bulan Ramadan. Khusus ya. Iya. Spesial sekali. Berarti. Spesial seperti spesialnya bulan Ramadan. Kayak kita di bulan Ramadan kan biasanya spesial ada kolang kaling gitu kan. Yeah, tetapi sebenarnya itu bukan makanan khusus, tetapi biasanya ini menjadi penciri. Di Arab juga ada. Nah ini saking mulianya bahkan sampai ada makanan yang tidak keluar selain bulan Ramadan. Kalau di Arab ya, kalau di kita kolang kaling, kolak itu sekarang tidak bulan Ramadan juga ada gitu kan. Nah kalau di Arab, jadi selain memberikan ornamen-ornamen, hiasan-hiasan lampu, juga makanan pun juga tersedia hanya pada bulan Ramadan. Dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang penting bahwa jika kita tidak membersihkan masjid, keyakinan, jika kita tidak membersihkan masjid atau mencuci karpet masjid ketika mau Ramadan, maka puasa kita tidak sah. Itu keyakinan yang salah. Tetapi jika itu ekspresi meluapkan atau mengekspresikan rasa bahagia, nggak ada salahnya. Yang penting tidak punya keyakinan kalau tidak mencuci karpet tidak sah puasanya itu ya. Itu Mas Tri ya. Baiklah, tadi sudah dijelaskan terkait dengan fenomena di masyarakat Indonesia, bahkan juga di luar negeri, yang pada intinya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia dengan membersihkan masjid, rumah, dan ada yang lain-lainnya itu diperbolehkan dengan syarat tidak menyalahi syariat
agama Islam. Ya, demikian ya Ustaz ya. Ya. Baiklah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Tri. Selalu diberikan kesehatan. Amin, Mas Tri juga ya. Amin Ustaz. Para pemirsa juga selalu sehat. Baiklah, mungkin cukup sekian pada sesi kali ini. Semoga nanti kita masih bisa berjumpa lagi dalam kajian Ustadz Menjawab. Jangan lupa like dan subscribe channel kami Ibnu Salman Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.